Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar anak-anakku semuanya di mana saja kalian berada? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di kelas 2 SD atau MI semester 1. Pelajaran ketiga, perilaku terpuji. Sub pembelajaran, hormat dan patuh. Sebelum belajar, ayo berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu, berikanlah kepadaku karunia untuk dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk dalam golongan orang-orang yang soleh. Amin. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti materi ini, peserta didik dapat: 1. Peserta didik mampu berperilaku hormat dan patuh kepada orang tua. 2. Peserta didik mampu berperilaku hormat dan patuh kepada guru. 3. Peserta didik mampu berperilaku hormat kepada sesama anggota keluarga. 4. Peserta didik mampu terbiasa berperilaku hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Hormat dan patuh. Hormat artinya menghargai, sopan, hikmat, sikap menghargai orang lain dengan perilaku yang baik dan sopan. Patuh artinya menuruti, taat, dan disiplin. Menuruti perintah dan melaksanakan penuh tanggung jawab. Nah, anak-anakku semuanya, ini gambar apa? Iya, ini adalah gambar sebuah keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan adik. Nah, hormat dan patuh kepada orang tua. Orang tua terdiri atas ayah dan ibu. Jasa-jasa orang tua dalam hidup kita: pertama, mengasuh, kemudian merawat kita, kemudian membesarkan kita, kemudian menyekolahkan kita, kemudian menjaga kita, kemudian
membimbing kita agar kita menjadi anak yang baik. Nah, jadi kita harus hormat dan patuh pada orang tua. Kenapa? Karena orang tua sudah berjasa dalam hidup kita. Karena merekalah yang melahirkan kita, kemudian mengasuh kita, merawat, membesarkan, menyekolahkan kita, menjaga kita, kemudian membimbing kita agar menjadi anak yang soleh dan solehah. Nah, inilah yang harus kita lakukan, hormat dan patuh pada orang tua. Nah, ini gambar apa? Ya, ini adalah dua orang anak yang sujud di depan ibunya. Apa maksudnya ini? Setiap orang tua pasti memiliki harapan agar memiliki anak yang soleh dan solehah. Apa contoh anak yang soleh dan solehah itu? Pertama, anak yang rajin sholat. Jadi orang tua punya harapan, punya keinginan anaknya rajin sholat. Yang kedua, harapan orang tua itu anak rajin mengaji. Semua harapan dari orang tua anaknya rajin mengaji. Kemudian yang ketiga, harapan orang tua itu anak-anaknya rajin belajar. Mengerjakan tugas maupun tidak ada tugas, dia rajin belajar. Nah, ini harapan orang tua. Semua orang tua berharap agar anaknya rajin belajar. Karena dengan belajar, dia akan memperoleh ilmu yang banyak. Dengan ilmu yang banyak, sehingga dia memiliki pengetahuan yang luas dan akan meraih kesuksesan di masa depan. Keempat, harapan orang tua agar anaknya hormat dan mematuhi nasihatnya. Mematuhi nasihat orang tua. Jadi orang tua kita berharap agar memiliki anak yang soleh seperti rajin sholat, rajin mengaji, rajin belajar, hormat dan mematuhi perintah dan nasihatnya. Kemudian berbicara dengan lemah lembut. Ini harapan orang tua. Ini tanda-tanda anak yang soleh. Nah, sudahkah kamu memiliki sifat-sifat ini? Sudahkah kamu rajin sholat? Sudahkah kamu rajin mengaji? Sudahkah kamu rajin belajar? Sudahkah kamu mematuhi nasihat orang tuamu? Sudahkah kamu berbicara dengan lemah lembut? Kalau belum, berarti kamu belum menjadi anak yang soleh dan solehah. Bagi yang sudah rajin sholat, rajin mengaji, rajin belajar, mematuhi nasihat orang tua, berbicara lemah lembut, nah berarti kamu sudah termasuk anak yang soleh dan solehah yang menjadi harapan orang tua. Mudah-mudahan kamu bisa menjadi anak yang soleh dan solehah. Rajin sholat, rajin mengaji, rajin belajar, mematuhi nasihat orang tua, dan berbicara lemah lembut kepada kedua orang tua. Tidak boleh keras-keras. Tidak boleh memanggil
panggilan yang keras. Tetapi dekatin ibu kita dan berbicaralah dengan lemah lembut. Kamu pasti bisa. Hormat dan patuh pada orang tua disebut di dalam Islam adalah birrul walidain. Apa? Birrul walidain. Nah, ini gambar apa anak-anakku semuanya? Ya, ini adalah gambar Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Firman Allah, kalam Allah. Al-Quran terdiri dari 6.666 ayat, 114 surat, 30 juz. Al-Quran adalah petunjuk, huda, petunjuk. Maksudnya apa? Petunjuk Allah kepada manusia agar mereka berjalan di muka bumi ini, berperilaku di muka bumi ini yang baik, baik di mata orang, baik di mata orang tua, baik dalam pandangan makhluk lainnya. Nah, apa contohnya? Di dalam Al-Quran, Quran surah Al-Isra ayat 23, Allah memberi petunjuk kepada manusia. Apa petunjuknya? Nih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Apa artinya? Maka sekali-kali tidak boleh mengatakan kepada keduanya, kepada orang tua kita dengan perkataan dan janganlah kamu membentak mereka. Siapa? Orang tua. Dan ucapkanlah, katakanlah, berbicaralah kepada mereka dengan perkataan, dengan ucapan yang mulia, menyenangkan hati mereka. Nah, anak-anakku sekalian, inilah petunjuk Allah di dalam Al-Quran kepada manusia agar mereka berbicara kepada orang tuanya dengan lemah lembut. Kenapa? Karena berbicara dengan orang tua itu adalah salah satu tugas dari seorang anak, hormat kepada orang tuanya. Salah satunya ketika berkata, berkatalah dengan ucapan yang menyenangkan hati dan lembut. Nah, inilah ajaran di dalam Islam bagaimana menghargai, menghormati kedua orang tua kita. Jika kita membentak mereka, jika kita berkata kasar kepada orang tua, berarti kita termasuk orang yang durhaka. Orang yang durhaka kepada orang tua adalah berdosa. Dosanya dosa besar. Tempat mereka nanti di akhirat
di neraka. Sedangkan mereka di dunia hidupnya akan susah. Inilah akibat anak yang menyakitin hati orang tuanya. Inilah akibat anak yang berkata kasar kepada orang tuanya. Hidupnya di dunia akan susah, di akhirat pun nanti dia akan celaka, dimasukkan ke dalam neraka. Mau kita seperti itu? Tentu kita tidak mau. Maka kita sebagai anak harus hormat dan patuh kepada orang tua kita di rumah. Nah, ini gambar apa anak-anakku sekalian? Ya, ini adalah gambar tulisan Muhammad. Nah, siapa Muhammad itu? Iya, dia adalah nabi kita. Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad adalah utusan Allah untuk menyampaikan wahyu Allah kepada manusia. Nah, Rasulullah menyampaikan juga kepada manusia di dalam hadisnya. Apa pesan Rasulullah? Ya Rasulullah, aradtu an aghzuwa wa qad ji'tu astashiruka faqala hal laka min ummin? Qala na'am. Qala falzamha fa innal jannah tahta rijlaiha. Apa pesan Rasulullah, pesan Nabi Muhammad kepada umatnya? Wahai Rasulullah, aku ingin ikut dalam peperangan, berjihad di jalan Allah, dan aku datang untuk meminta pendapatmu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah kamu mempunyai ibu? Lalu dijawab oleh seseorang, iya. Kemudian Rasulullah bersabda, tetaplah bersamanya, karena sesungguhnya surga ada di bawah kedua kakinya. Hadis Hasan disahihkan oleh Albani. Nah, jadi suatu ketika ada seseorang mendatangi Rasulullah dan bertanya, dia ingin berjihad. Lalu Rasul bertanya, apakah kamu mempunyai ibu? Lalu dia jawab, iya. Lalu kata Nabi, tetaplah bersamanya, karena sesungguhnya surga ada di bawah kedua kakinya. Ini artinya tidak boleh kita menyia-nyiakan orang tua kita. Nah, begitulah pentingnya kita hormat dan patuh kepada orang tua kita. Nah, sekarang contoh hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, ini gambar apa anak-anakku semuanya? Iya, ini gambar keluarga kecil. Nah, apa kira-kira contoh hormat dan patuh kepada orang tua dari gambar ini? Iya, memberi salam dan mencium tangan kedua orang tua kita. Ketika pergi ke sekolah maupun pulang sekolah, kita harus mengucapkan salam kepada ayah dan ibu kita dan mencium tangannya ketika hendak pergi ke sekolah maupun pulang ke sekolah. Ini contoh hormat dan patuh kepada orang tua. Yang pertama, memberi salam, Assalamualaikum ummi, Assalamualaikum abi, dan cium kedua tangannya. Nah, ini contoh
hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, kamu pasti bisa untuk membiasakan selalu mengucapkan salam ketika pergi sekolah maupun pulang sekolah. Dan mencium tangannya ketika pergi sekolah ataupun pulang sekolah. Nah, ini adalah contoh anak yang hormat dan patuh pada orang tua. Pasti kamu bisa. Kemudian contoh yang kedua. Nah, ini gambar apa? Iya, ini seorang ayah sedang menasihatin anaknya. Nah, apa kira contohnya? Contoh yang kedua, hormat dan patuh pada orang tua. Dari gambar ini? Iya, taat dan patuh pada perintahnya. Misalnya, orang tuamu menyuruh agar kita melaksanakan sholat. Orang tuamu menyuruh agar kita bangun pagi-pagi. Orang tuamu menyuruh agar kita belajar. Orang tuamu menyuruh agar tidak menonton TV. Orang tuamu menyuruh agar tidak bermain HP, bermain game. Orang tuamu menyuruh agar tidak bermain. Nah, ini semua harus kita patuhi, harus kita taati. Nah, ini contoh hormat dan patuh kepada orang tua. Jadi, kalau orang tua menyuruh kita sholat, kita harus sholat. Ketika orang tua menyuruh bangun pagi-pagi, kita harus bangun pagi-pagi. Ketika orang tua menyuruh belajar, kita harus belajar. Ketika disuruh oleh orang tua, tidak boleh nonton TV malam-malam, kita tidak boleh menonton TV malam-malam. Ketika orang tua menyuruh tidak boleh bermain HP, bermain game, maka kita tidak boleh main game atau main HP. Atau orang tua tidak memerintahkan agar tidak bermain, maka kita harus mentaati. Ini adalah contoh hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, ini yang harus kita lakukan agar kita hormat dan patuh pada orang tua. Contoh yang ketiga, apa ini? Nah, seorang anak sedang berbicara dengan ibunya. Apa kira-kira? Iya, contoh hormat pada orang tua yang ketiga, meminta izin jika keluar rumah. Misalnya, kamu mau belajar kelompok, minta izin kepada mama atau papa terlebih dahulu. Atau kamu ingin pergi ke tempat teman kamu atau pergi bermain, minta izin terlebih dahulu kepada ayah dan ibu. Kenapa? Agar supaya ayah dan ibu kita tahu kemana kita pergi. Andaikan kita pergi nyelonong gitu saja, ada kejadian gempa bumi, kemana orang tua kita mau mencari kita? Kan repot jadinya. Maka kita harus membiasakan minta izin jika keluar rumah. Karena memiliki keuntungan bagi kita ketika terjadi sesuatu, orang tua kita mudah mencari kita di mana keberadaan kita. Nah, ini contoh hormat dan patuh pada orang tua yang ketiga. Maka harus minta izin terlebih dahulu kepada orang tua agar segala urusanmu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh yang keempat. Nah, ini gambar apa ini?
Seorang anak menyapu rumah. Ibu sedang memasak di dapur. Nah, dari gambar ini, apa kira-kira contoh hormat patuh pada orang tua? Iya, membantu orang tua di rumah. Misalnya, membantu orang tua mencuci piring, membantu orang tua menyapu rumah, membantu orang tua merapikan tempat tidur. Kemudian contoh yang selanjutnya. Ini gambar apa? Ya, ini adalah foto ayah dan ibu kita. Mungkin orang tua kita telah tiada, kan ada fotonya. Atau foto orang tua kita yang dipajang di dinding. Nah, ini gambar apa? Iya, ini gambar dua orang anak selesai sholat berdoa. Nah, jadi hormat dan patuh pada orang tua yang kelima, selalu ingat dan mendoakan orang tua. Anak yang berbakti adalah anak yang selalu mendoakan kedua orang tua. Doa kedua orang tua, Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, wahai Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah kedua orang tuaku seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Nah, anak-anakku semuanya yang soleh dan soleha, kita sebagai anak harus selalu mendoakan orang tua. Baik mereka masih hidup ataupun mereka sudah meninggal dunia, kita doakan mereka. Pasti kamu bisa. Nah, ini gambar apa anak-anakku semuanya? Ya, ini adalah gambar seorang siswa sedang bersalaman dengan guru. Nah, apa maksudnya ini? Hormat dan patuh pada guru. Yang pertama tadi, hormat dan patuh kepada orang tua. Sekarang, hormat dan patuh pada guru. Siapa guru itu? Guru adalah pengganti orang tua kita di sekolah. Kita wajib menghormati dan menghargai mereka. Nah, ini gambar apa anak-anakku sekalian? Ya, ini adalah gambar siswa sedang belajar dengan ibu gurunya. Ibu guru mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan. Nah, apa maksudnya? Jasa guru itu banyak anak-anakku sekalian. Pertama, jasa guru kita itu mengajarin kita membaca. Kemudian yang kedua, mengajarin kita menulis. Kemudian yang ketiga, mengajarin kita berhitung. Kemudian yang keempat, mengajarin kita berbagai ilmu pengetahuan. Kemudian yang kelima, mengajarin kita berakhlak yang baik. Inilah jasa-jasa guru pada diri kita. Maka oleh karena itu, kita harus hormat dan patuh kepada guru karena guru sudah berjasa. Dan guru adalah orang tua kita kedua di sekolah. Kalau di rumah, orang tua kita
orang tua kandung kita. Kalau di sekolah orang tua kita itu adalah guru, maka orang tua dan guru di sekolah harus kita hormati dan mematuhi nasihatnya. Contoh hormat dan patuh kepada guru. 1. Jika bertemu dengan guru, ucapkanlah salam. Assalamualaikum Pak Guru. Assalamualaikum Bu Guru. Lalu jabatin tangannya. Ciumin tangannya. Ini contoh hormat dan patuh kepada guru. Jika bertemu guru, ucapkan salam. Bukan cuek, bukan diam atau nyumput. Seolah-olah tidak tahu. Tidak boleh. Seorang siswa yang baik itu adalah, yaitu ketika bertemu guru, dia ucapkan salam dan mencium tangan gurunya. Yang kedua, setiap guru memberikan tugas, diselesaikan dengan tepat waktu. Jadi kalau guru memberikan tugas, harus dikerjakan tepat dengan waktu. Ini adalah contoh siswa hormat dan patuh pada guru. Yang ketiga, mendengarkan nasihat dan mematuhinya. Jadi kalau guru kita menasehatin kita, maka kita dengarkan dan kita patuhi. Karena itu kewajiban orang siswa untuk mematuhi nasihat gurunya. Yang keempat, berbicara dengan guru dengan lemah lembut. Tidak boleh berbicara guru dengan nada yang keras. Karena ini bukan perbuatan baik. Karena berbicara dengan guru itu harus dengan lemah lembut. Yang kelima, saat guru sedang mengajar, sedang menjelaskan pelajaran, kita duduk tenang, tidak boleh ribut, dan mendengarkan penjelasan guru. Ini adalah contoh hormat dan patuh pada guru. Kemudian yang keenam, meminta izin jika hendak keluar kelas. Jadi kalau kita mau buang air, kita izin dulu. Angkat tangan dan berbicara, izin Bu, mau buang air kecil. Bukan keluar begitu saja. Nah, jadi hormat patuh pada guru itu meminta izin jika hendak keluar kelas ketika sedang belajar. Nah, setelah mendengarkan penjelasan dari tayangan-tayangan tadi, sekarang tugas siswa. 1. Salinlah soal latihan di bawah ini dalam buku catatan agamamu. 2. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat dan benar. 3. Kumpulkan tugasmu tersebut sesuai dengan perintah gurumu untuk dinilai. 1. Perintah hormat dan patuh pada orang tua terdapat dalam surat ... 3. Tuliskan 3 manfaat patuh pada guru. 3. Tuliskan 3 contoh hormat dan patuh kepada orang tua. 4. Tuliskan 3 contoh hormat dan patuh kepada guru. 5. Sebutkan 3 contoh hormat dan patuh kepada guru saat guru sedang menjelaskan pelajaran di kelas. Alhamdulillahirrabbilalamin, pelajaran kita sudah selesai. Ingat ya, anak-anakku semuanya yang soleh dan solehah, agar selalu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Karena orang tua dan guru telah berjasa dalam hidup kita. Mari kita tutup dengan baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.